Jemaat yang dikasih Tuhan, anak muda shalom semuanya, boleh lambaikan tangannya dong. Puji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat keadaan kami sampai siang hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya atas anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Kami percaya kami akan terus mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya kepadamu. Kami ingin terus berharap kepada Tuhan, menggantungkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini sama-sama rindu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Syukur kami, pujian kami, sembah kami hanya bagi-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberi yang terbaik. Cinta-Mu, penyertaan-Mu, pengorbanan-Mu buat kami. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami berikan hidup kami kepadamu, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Terima kasih Yesus. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami siang hari ini, biar segala sesuatunya boleh naik menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, membawa kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada
selamanya Engkaulah sumber kuat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau. Terus dalam kehidupan kami. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari nyatakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada
kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Engkaulah gembala kami yang baik. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, biarlah itu semua menuntun kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau. Tegur kami Tuhan, perbarui hati pikiran kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan siang hari ini. Kami percaya segala sesuatunya adalah sesuai dengan isi hati Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan ya. Saya cukup agak ngos-ngosan, boleh saya lepas ya maskernya ya. Saya udah booster, sudah vaksin yang keempat kali. Mohon izin saudara ya, ngos-ngosan soalnya. Ya puji Tuhan, kita semua patut bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita masih diberikan kesempatan siang hari ini untuk kita boleh beribadah. Yang bersyukur sama Tuhan katakan sama-sama amin. Puji Tuhan ya saudara ya. Bukan kuat dan gagah kita tapi karena anugerah Tuhan. Siang hari ini sharing firman Tuhan, saya berikan tema bangkit dari kegagalan. Siang hari ini saya rindu kita fokus saudara ya. Saya percaya kita semua di tempat ini tidak mau ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Siapa di antara kita yang tidak pernah gagal? Boleh angkat tangan. Yang belum pernah gagal sama sekali. Belum pernah Kak? Belajar sepeda sekali gayuh langsung bisa, nggak pernah gagal misalnya gitu ya. Apa? Nggak pernah gagal? Ada nggak? Saya rasa kita semua di tempat ini pernah mengalami yang namanya kegagalan, betul ya? Kita pernah gagal. Gagal apa saudara? Sekolah gagal, ya. Nilainya warna-warni ya, atau mungkin merah semua. Yang kuliah DO misalkan gitu ya. Yang sekolah mungkin nggak bisa melanjutkan sekolah karena biaya dan lain sebagainya. Yang bekerja kena PHK ya, kerja keluar masuk dan segala macam ya, nggak ada yang cocok misalnya gitu atau macam-macam ya. Kita bekerja gagal, kita berusaha, pernah Kak buka usaha online tapi mungkin gagal, bisa jadi ya. Yang berpacaran gagal ya. Nembak 9 kali, gagal 10 kali ya. Kok bisa Kak? Iya, yang ke-10 baru mau nembak, ternyata pasangannya sudah dilamar orang lain. Nah, ya kan? Bisa jadi saudara. Kita bisa gagal dimanapun, betul nggak? Kita bisa gagal berusaha jadi orang yang baik, betul? Saya nggak usah cerita yang lain saudara, saya cerita saya sendiri ya. Saya ini orang nggak baik saudara ya. Saya SMP, SMA, pergaulan saya itu dengan anak-anak berandalan ya. Saya kenal sama yang megang Joyoboyo ya, Perak, orang-orang Madura. Saya dulu ikut balap liar saudara ya. Dan kerjaannya tawuran ya. Dulu di sini doa malamnya Sabtu ya, Sabtu jam 12 malam dulu ya. Zaman saya masih remaja muda di sini. Sabtu doa malam, selesai doa malam saya berangkat saudara. Artinya apa? Doa dulu habis gitu balap liar ya. Doa dulu, betul ya saudara ya. Doa dulu. Dan pagi pelayanan 6:30. Suatu ketika saudara, setelah saya balap liar sekian tahun itu ya, saya diizinkan Tuhan untuk kecelakaan saudara ya. Sampai tulang sabun saya ini patah kalau saya bilang ya, karena harusnya lurus jadinya gini ya. Dan saya nggak tahu kalau itu patah ya. Sampai berapa hari kok nggak bisa diangkat tangan saya. Terus saya kayak sangkal putung gitu ya. Akhirnya nggak tahu dipijat sampai bunyi krek gitu. Terus kemudian
bukan di gips ya, tapi kayak dikasih gendongan gitu ya. Itu kalau masa-masa saya ya bisa gagal dalam bergaul. Saya pernah sering kali gagal bergaul cara berpacaran ya. Cara berpacaran yang salah, gonta-ganti pacar nggak jelas ya, suka PHP perempuan. Saya itu saudara ya. Saya dulu sekolah suka banget kalau ada orang yang naksir saya itu tak manfaatkan ya. Nyatet saat gurunya jelasin, dia tak minta tolong nyatet, saudara. Senang saya. Pagi dibawain coklat gitu ya. Pokoknya kalau ke kantin, saya nggak pernah ke kantin, pokoknya ada aja yang beliin gitu. Nah itu saya gagal menjadi orang yang baik. Ya, gagal punya karakter yang baik. Bahkan sampai dewasa ini saya pernah gagal, saudara. Sampai suatu ketika saya bertindak yang salah, saudara. Saat saya nggak suka dengan orang ini, saya tahu orang ini nggak baik dan segala macam, akhirnya saya mencuri, saudara. Ya, mencuri, merugikan orang lain. Ya, karena saya pikir begini, oh kamu tak rugikan ya, sampai sejahat itu, saudara. Kamu tak rugikan supaya kamu rugi. Itulah saya, saudara. Saudara, setiap hari kita pernah yang mengalami namanya kegagalan. Kita gagal menjadi orang yang baik, punya karakter yang baik. Kita gagal setia, hari ini komitmen setia, besok sudah gak setia. Bisa gak saudara? Bisa. Setiap saat kita dihadapkan dengan pilihan. Dan pilihan itu tergantung saya dan saudara. Bukan tergantung Tuhan. Sekali lagi, kita diberikan hak bebas oleh Tuhan. Kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang enggak baik. Kita bukan makhluk ciptaan Tuhan seperti robot dikendalikan oleh Tuhan. Ya. Oh iya Kak, kan ada ayat yang berbunyi kalau Tuhan itu sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Jadi aku ya sudah gini aja. Bukan, saudara. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita belajar firman Tuhan, saudara. Bangkit dari kegagalan. Kita belajar dalam Lukas pasal yang ke-5, saudara ya. Lukas pasal yang ke-5. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dari kegagalan? Ingat saudara ya, kegagalan kita kemarin itu bukan jaminan saudara akan menjadi orang yang gagal terus di masa depan. Saya ulangi, kegagalan kita kemarin itu tidak menjamin kita akan menjadi orang yang gagal terus. Kita mungkin sudah pernah dengar ya cerita-cerita dari orang-orang yang terkenal ya. Einstein kalau saya lihat itu ya beritanya ya, dulu dari orang yang enggak diterima di sekolah dan segala macam ya, tidak terfasilitasi, dia punya kepandaian dan segala macam, tapi akhirnya berhasil. Pendiri KFC ya, itu saya dengar kenapa kok fotonya yang dipajang itu orang tua bukan yang muda, karena dia berhasil di usia yang tua. Kalau saya baca di Google itu dia punya pendiri KFC ini, dia punya histori, dia berulang kali saudara. Berjualan ayam tuh berulang kali, mencoba, dicibir orang, gak enak dan segala macam. Itu bukan 1-2 kali, ribuan kali. Tetapi sampai akhirnya dia berhasil mendirikan KFC dan ada di seluruh dunia. Kegagalan hari ini tidak menjamin kita akan gagal di hari esok. Dalam Lukas pasal yang ke-5, kita baca sama-sama ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita baca bergantian, saya yang ganjil, saudara yang genap ya. Lukas pasal yang ke-5, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3, saya baca dulu saudara ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4.
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Ayat 11 sama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita sudah sering kali mendengar cerita tentang hal ini ya saudara. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau saya baca ayat ini aneh ya, saya lihat ya. Di sini ada dua perahu, tapi Tuhan milih perahunya Simon, saudara ya. Ada dua perahu, tapi Tuhan memilih perahunya Simon. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit dari kegagalan? Yang pertama, saudara, menerima Tuhan Yesus. Yang pertama apa, saudara? Menerima Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ketiga ya, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Di sini kalau kita lihat, Tuhan mendatangi Simon. Tuhan mendatangi Simon, bukan Simon yang mendatangi Tuhan. Saudara, saat kita gagal, ya, kadang-kadang kita ini takut datang sama Tuhan, atau bahkan kita sudah jenuh datang sama Tuhan. Wah, ya paling gitu-gitu aja. Tapi melalui ayat ini kita diingatkan, Tuhan terlebih dahulu datang mendatangi saudara semua, saya dan saudara. Saat kita mengalami kegagalan, kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kita mengalami tidak percaya diri, Tuhan itu datang terlebih dahulu kepada saya dan saudara. Tuhan mendatangi kita, saudara. Tuhan berinisiatif terlebih dahulu datang kepada kita. Ayat firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan terlebih dahulu memilih saya dan saudara, datang kepada kita. Siang hari ini saudara, kita semua datang beribadah di tempat ini. Secara lahiriah kita datang ke tempat ini. Tetapi saya tidak tahu hati saudara. Apakah hati kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau belum saudara, kita hanya sekedar hadir, tidak ada bedanya dengan saudara menonton YouTube di rumah. Nonton TikTok di rumah, hanya sebuah tontonan. Saya rindu kita semua yang ada di tempat ini, ibadah kita itu next level saudara. Kita menjadi dewasa rohani. Mungkin secara usia kita bisa remaja, tetapi secara rohani, saudara yang muda bisa lebih dewasa dibandingkan orang yang berusia dewasa. Mari saudara, kita jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton. Kalau jadi penonton, kita akan naik turun rohani kita. Percayalah saudara. Hari ini naik, besok turun. Naik lagi, turun lagi. Karena kita jadi penonton. Kita tidak punya pengalaman yang intim secara pribadi dengan Tuhan karena kita tidak menerima Tuhan Yesus. Bagaimana ciri-ciri orang yang menerima Tuhan Yesus? Kita tahu siapa Tuhan, kenali siapa Tuhan. Saya percaya saudara, kita manusia itu punya perasaan ya.
kita punya feeling, ya, kita bisa tahu membedakan apa yang salah, mana yang benar, mana yang tidak, ya. Itu manusia, saudara. Manusia tidak hanya berhenti makan minum, puas, enggak, ya. Tapi ada satu kekosongan yang harus diisi, yaitu adalah apa? Hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Ya. Itu, saudara. Beda dengan hewan, ya. Beda dengan hewan, ya. Kita nggak pernah lihat hewan minta dibaptis, kan gitu ya. Bertobat, aku bertobat, nggak pernah, saudara. Tapi manusia ada rasa bersalah, ya. Itu menerima Tuhan Yesus, saudara. Tuhan sudah mendatangi kita. Ya, kenapa kita kok harus menerima Tuhan Yesus? Karena Tuhan yang tahu hidup kita. Dia yang menciptakan kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, ya. Kita baca ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yang di Lukas dikasih tanda dulu, saudara, nanti kita akan kembali ke situ, ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Baca sama-sama ayat ini, saudara, ya. 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu. Aku ini tahu. Artinya apa? Tuhan itu tahu apa yang harus dirancangkan dalam hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan tahu bagaimana hidup kita, tinggal sekarang bagaimana respon kita, saudara. Saudara, saya nggak tahu pengalaman saudara gimana caranya terima Tuhan, ya. Saat kita berdosa, pernah nggak ada yang menggelitik dalam hati kita, ada yang berbicara, jangan loh, ayo balik sama Tuhan. Kamu jangan gini, kamu harus begini. Pernah nggak saudara mengalami itu? Saat Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana respon kita? Saat Tuhan meminta Simon, Simon, aku mau naik ke perahumu. Kalau waktu itu Simon berkata, jangan Tuhan, aku wis capek. Kok saudara baca ya, nelayan ini lagi bersih-bersih jala, sudah disandarkan istilahnya perahunya, saudara. Sudah capek, gak dapat apa-apa, hopeless sudah. Kayak kita loh, sudah berusaha kerja mati-matian tapi gak dapat apa-apa. Disuruh lagi, bayangkan saudara. Tetapi kita lihat, di saat capek, Simon punya respon yang benar saat Tuhan itu mendatangi. Mungkin saat ini kita gagal, kita capek dalam hidup kita gak tahu, kayaknya ibadah itu biasa-biasa saja. Kayaknya doa kita mental dan segala macam. Bukan karena Tuhan jauh, tapi kita belum menerima Tuhan dalam hati kita. Kita hanya menjadikan Tuhan itu alat untuk mencapai keinginan kita. Kalau keinginan kita sudah tercapai, Tuhan kita tinggalkan. Jangan sampai, saudara, saya punya pengalaman ya, saudara. Saat kita belum punya pekerjaan, ya, saat kita banyak pergumulan, kita akan lebih banyak datang sama Tuhan, cari Tuhan. Tapi saat kita sudah mengalami pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, bisa beli ini, beli itu sendiri, ya. Dulu beli KFC minta mama papa, sekarang sudah bisa membayari mama papa dan seterusnya. Kita akhirnya apa? Lupa sama Tuhan. Lupa gak ke gereja. Sekedarnya saja kalau ingat, kalau senggang ke gereja, kalau senggang. Tapi dulu waktu butuh kerja, setiap hari haus ke gereja. Minggu kurang, gak ada lagi selain minggu. Ada, Jumat gak ada lagi, terus ikut. Tapi kalau sudah berhasil, lupa sama Tuhan. Sekian lama lupa sama Tuhan, terus datang lagi. Saat apa? Kena PHK, saudara. Bangkrut, ingat Tuhan. Susah, ingat Tuhan. Tapi saat kita diberkati, saat doa kita sudah dijawab, kita lupa sama Tuhan. Saudara,
mari kita selidiki hati kita. Bagaimana hidup kita dengan Tuhan? Bagaimana ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan? Apakah dalam hatiku ini aku sudah menerima Tuhan Yesus? Atau belum? Responi saudara. Responi firman Tuhan. Mungkin kita di sini ada lebih daripada 40 orang yang hadir. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Siapa yang meresponi panggilan Tuhan, teguran Tuhan, dia yang akan menjadi pribadi yang tidak gagal lagi. Saat kita punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan saat kita gagal? Yang kedua, memberikan waktu untuk Tuhan. Memberikan waktu untuk Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi saudara, kita baca sama-sama ya tadi ya. Simon ini capek, gagal, sudah nyoba. Bukan nelayan yang baru, tetapi sudah punya banyak pengalaman. Dia gagal, capek. Tapi dia mau saat didatangi Tuhan, dia mau memberikan waktu. Saudara lihat ya, orang capek, kerja nggak dapat apa-apa, Tuhan datang. Simon disuruh nunggu ini saudara ya. Kalau saudara lihat, saat Tuhan datang naik, Simon diminta, ayo perahunya agak dijauhkan sedikit dari darat. Dan Tuhan memberikan pengajaran kepada seluruh rakyat di situ. Artinya apa? Simon mau nggak mau kan nunggu juga saudara, mendengarkan Tuhan berfirman. Saat kita capek gagal, nggak gampang saudara. Kita mau memberikan waktu kepada Tuhan. Capek Tuhan, wis bolak-balik gagal Tuhan, percuma. Aku ya wis puasa, wis tak ikuti puasa. Aku ya sudah ibadah, pelayanan, tapi masih gagal juga. Saat gagal seperti itu, masih disuruh nunggu. Tuhan dengar no firman, Tuhan berfirman saudara. Masihkah kita mau di tengah-tengah kegagalan kita memberikan waktu untuk Tuhan? Apakah kita sudah merasa kecewa? Apakah kita sudah merasa malas Tuhan? Wes ya segitu-gitu aja nanti. Ya itu saudara, karena kita tidak mencari Tuhannya. Kita hanya berfokus kepada pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Tetapi kita tidak fokus kepada Sang Pemberi berkat. Yang kedua saudara ingat, memberi waktu kepada Tuhan. Meskipun kita capek, kita lelah. Kadang-kadang saudara pengalaman saya ya, bagaimana cara mengatasi saat kita ini sudah capek, lelah. Ya kayaknya wis pergumulan belum ada yang dijawab, tapi kita harus tetap eksis. Ya, apa caranya saudara? Sampai satu titik saya sendiri gak bicara orang lain. Saya hanya duduk, tutup mata, gak ngomong apa-apa. Karena gak bisa diomongin apa-apa saudara. Sudah semuanya sudah diutarakan, apalagi yang mau diomong? Gak ada saudara. Tetapi saat terjepit sekalipun, mari kita paksakan diri kita untuk kita tetap memberikan waktu kepada Tuhan. Meskipun sulit. Duduk aja saudara. Waduh kak, gimana kak gak bisa duduk aku? Soalnya lagi bisulen gitu. Ya berdiri, gak apa-apa saudara. Jangan lain-lain, kita di motor, berikan waktu pada Tuhan, bisa. Dimanapun kita berada, asalkan hatimu mau saudara. Sekali lagi, asalkan hatimu mau. Tuhan hadir di mana saja. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu cari aku ada. Tuhan adalah pintu, Yohanes 10 ayat 9. Tuhan itu pintu. Ya. Seringkali Tuhan mengetok hati kita, tapi kita gak mau buka pintu. Kita ingatkan kita, tapi kita gak mau hiraukan Tuhan. Berikan waktu saudara buat Tuhan. Terima Tuhan dengan segenap hati kita. Saya percaya kalau kita menerima Tuhan dengan baik, dengan segenap hati kita, maka pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Jangan ada di antara kita yang merasa buang-buang waktu kak, aku ibadah, mending aku jalan-jalan ke mall. Ada film yang bagus nih, horor, mending aku jalan-jalan sama temenku, ke Malang, kemana. Buang-buang waktu, lebih baik aku kerja. Ada job ini, wes pelayanan nanti aja, ada job ini, lumayan ini 10 juta ini kak, kapan lagi aku dapat ini. Ingat saudara, berkat Tuhan yang menjadikan kaya.
Susah payah tidak akan menambahinya. Kita mungkin hari ini dapat, waduh banyak ya rekening dapat. Tiba-tiba cepat hilang. Justru sebaliknya, gajinya sedikit, tapi cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh dipakai gak habis-habis loh. Ya banyak kesaksian sebetulnya ya yang mau saya saksikan, tapi tidak cukup waktunya ya. Banyak pengalaman yang sudah saya alami secara pribadi dengan Tuhan. Saya rindu setiap kita punya pengalaman itu dengan Tuhan. Itu yang membuat saya dan saudara semakin hari semakin berakar di dalam Tuhan, saudara. Mungkin besok kita bisa jatuh lagi, tapi ingat selalu, bangkit dari kegagalan. Besok gagal lagi, waduh katanya kamu sudah berhasil, besok masih gagal lagi. Gak usah peduliin apa kata orang, penilaian orang, saudara. Fokus sama Tuhan. Orang yang menilai kamu bisa menjelek-jelekkan kamu terus dan membuat kamu gagal. Tapi mereka tidak akan bertanggung jawab kepada masa depanmu. Fokus sama Tuhan. Bangkit bersama dengan Tuhan. Saya percaya saat kita mengikut sertakan Tuhan, menerima Tuhan, memberikan waktu buat Tuhan, kita akan bisa lolos menjadi pemenang. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara ya. Yang ketiga, taat akan perintah Tuhan. Simon adalah orang yang berpengalaman dalam mencari ikan. Tetapi Simon masih mau taat di tengah-tengah dia sudah merasa gagal untuk mencari ikan. Tidak mudah, saudara. Kalau kita punya pengalaman ya, sudah gagal, disuruh lagi sama Tuhan. Capek, sudah dibersihin jalannya, kapalnya sudah disandarin, disuruh lagi sama Tuhan. Tebarkan lagi jalannya ke dalam. Sampai Simon berkata apa? Ayat yang keempat ya. Dalam Lukas tadi ya. Ayat yang keempat, bisa ditampilkan ayat 4? Ayat yang kelima coba, ayat 5. Ya, ayat 5 ini ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dia menjawab sama Tuhan, betul saudara. Sepanjang malam nyari gak dapat apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, dia masih mau berjalan. Saudara, kadang-kadang perintah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara itu gak masuk akal. Kita disuruh ngampuni, ya, enggak masuk akal kan ya? Kita disuruh mengampuni orang tua, mengampuni keluarga kita yang sudah menyakitkan hati kita. Wis tak coba, enggak bisa. Disuruh lagi cobaan, ampuni. Enggak bisa, suruh lagi. Saat kita capek tapi Tuhan tetap suruh. Saya dan saudara, masihkah kita mau taat kepada Tuhan? Taat kepada Tuhan. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Saudara, saat Petrus ngomong begini, Petrus sudah menerima ikan belum? Belum. Saya yakin dalam pikirannya Petrus secara manusiawi, dia merasa, tadi loh semalaman aku gak dapat ikan kok. Disuruh lagi sekarang. Dan kalau saudara baca di ayat yang lain, jam itu bukan jamnya nelayan cari ikan, saudara. Nelayan cari ikan tuh malam. Saudara pelajari, kadang Tuhan tuh gak masuk akal nyuruh. Bukan waktunya cari ikan. Secara kasat mata, bahasa kasarnya gini, bukan musim ikan. Jamnya ini loh bukan jam ikan. Tapi Tuhan suruh saudara. Kadang-kadang Tuhan menyuruh saya dan saudara gak masuk di akal kita. Kita disuruh taat, ya. Disuruh baca firman, ya, disuruh mengampuni, macam-macam saudara, tidak masuk akal. Tapi itulah Tuhan. Tuhan ingin menguji ketaatan kita, seberapa besar kita taat sama Tuhan. Seberapa besar kita hanya memakai pikiran kita, pertimbangan kita sendiri dibandingkan Tuhan. Taat perintah Tuhan. Saya ingat saudara, cerita tentang air anggur ya, pernikahan di Kana ya. Air jadi anggur ya. Itu air buat menyeka saudara ya, air mentah saudara.
Tapi Tuhan perintahkan apa? Tuhan memberikan perintah, isi buyung-buyung itu dengan air yang penuh. Diisi air apa saudara? Air anggur atau air mentah? Air mentah. Air mentah sudah diisi, terus disuruh nyedok, suruh ngicipin saudara. Ini tidak masuk akal. Kadang-kadang perintah Tuhan seperti itu, tidak masuk akal saudara. Tetapi ingat saudara, akal kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Hari ini apa yang terbatas menurutmu, tidak terbatas bagi Tuhan. Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas, bisa dibatasi dengan kemampuan kita. Pikiran kita air ya air, betul nggak? 1 tambah 1 ya 2. Tetapi Tuhan punya matematika lain, 5 tambah 2 jadi bisa ngasih makan 5.000 orang bahkan lebih. Itu matematikanya Tuhan. Kuncinya satu, kita belajar taat saudara. Meskipun kita sudah pernah gagal, tapi kita kembali tetap taat sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Yang terakhir saudara. Yang keempat, kita kembali kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Di ayat yang ke-8 ya, ayat 8. 8 atau 9 kalau di sini ya, coba. Ayat 8. Ya ini. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Simon tahu siapa dirinya, saudara. Kalau saya dan saudara datang sama Tuhan, jangan dengan kesombongan. Saat kita datang sama Tuhan, kita harus punya sikap hati yang rendah hati. Kalau kita datang sama Tuhan sudah dengan kesombongan, aku ini orang yang paling benar. Aku ini orang yang lebih benar dari si A, si B. Kita sudah punya kesombongan saat kita datang sama Tuhan. Simon berkata sama Tuhan, Tuhan, pergilah. Aku ini tidak pantas, aku ini orang berdosa. Aku ini dosanya paling banyak Tuhan. Saudara, hanya orang yang sakit yang butuh dokter. Kalau kita merasa sembuh, kita merasa baik-baik saja, kita seolah-olah kita merasa Tuhan bisa kita tipu, kita bisa tutupi. Tidak bisa saudara. Seperti pujian tadi, Tuhan hanya Engkau yang tahu, pribadi yang mengenal hatiku. Tuhan tahu isi hati kita satu persatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa gagal hari ini, besok belum tentu kita gagal. Ingat saudara, ada 4 hal apa yang harus kita lakukan saat kita gagal. Yang pertama tadi apa saudara? Menerima Yesus. Yang kedua, memberikan waktu kepada Tuhan. Yang ketiga, taat akan perintah Tuhan. Yang keempat saudara, melayani Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saat kita sudah ditolong oleh Tuhan, bahkan ayat yang terakhir, Simon dan yang lain, Yakobus, dia meninggalkan semuanya dan ikut Tuhan. Apa yang sudah kita dapatkan, ingat selalu saudara, semuanya itu kasih karunia Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita. Kita dulu gak punya sepeda motor, sekarang punya sepeda motor. Itu anugerah Tuhan, bukan hasil karyamu. Oh ya, aku kerja. Kamu kalau gak dikasih kesempatan sehat sama Tuhan, gak bisa kerja. Betul gak saudara? Sakit gak bisa kemana-mana, COVID di rumah saja. Bayangkan saudara, kalau kita sampai hari ini, sampai di titik ini, anugerah Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan yang sangat besar buat kita. Jangan merasa sombong kita datang sama Tuhan, seolah-olah kalau bukan karena aku, gak jalan semuanya ini. Ibadah ini kalau gak ada aku, gak jalan. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Gak ada artinya kalau kita datang sama Tuhan dengan kesombongan. Gak ada artinya saudara. Kita semua ini loh berdosa. Cuman dosanya beda-beda. Betul gak saudara? Datang sama Tuhan dengan segenap hati kita. Terima Tuhan. Taat sama Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Dari gagal menjadi orang yang berhasil bersama Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita renungkan firman Tuhan sejenak saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan mengingatkan kami. Mungkin ada di antara kami yang merasa hidup kami gagal terus selama ini.
Tapi siang hari ini Tuhan, firman-Mu menegur kami Tuhan, mengingatkan kami, supaya kami dengan segenap hati menerima Tuhan Yesus. Kami taat kepadamu, kami mau memberikan waktu yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami tidak hanya sekedar hadir di tempat ini, tetapi hidup kami dari hari ke hari, kami mau terus menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Aku percaya Tuhan, kegagalan yang kami alami hari ini, saat kami mengutamakan Tuhan, menerima Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup kami percaya Tuhan dapat merubah air menjadi anggur, kegagalan menjadi keberhasilan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Mari kita berdiri bersama-sama. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nyanyikan pujian dengan hati yang menerima Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Percaya saudara, Tuhan sanggup merubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Terima Tuhan, berikan waktu buat Tuhan, taat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Amin. Janji-Mu kan digenapi pada waktu. Katakan, Kaulah pengharapanku Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kepadamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan, bahkan semakin teguh saat aku, Kaulah pengharapanku ya Tuhan. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan. Saudara, siang hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa, gak mungkin Kak hidupku bisa berubah. Gak mungkin Kak, aku ini gagal dari dulu, bodoh aku ini. Saudara, seperti pujian ini, mungkin tidak ada dasar untuk kita bisa berharap. Gak ada tanda-tanda saudara. Tidak ada yang mendukung kita. Ingin sekolah yang tinggi, berhasil, orang tua gak ada biaya. Kayaknya gak ada tanda-tanda. Ingat saudara, air saja Tuhan sanggup merubah jadi anggur. Hal yang mustahil apa dalam hidup kita yang ingin Tuhan berikan saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi saya dan saudara yang mempercayai Tuhan. Tuhan sanggup merubah. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan saudara. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari siang hari ini saudara, kesempatan hari ini bukan suatu kebetulan saudara hadir di tempat ini. Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tinggal saat ini bagaimana respon kita kepada Tuhan saat Tuhan berbicara. Responi seperti Simon meresponi kedatangan Tuhan. Saya percaya respon yang benar mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini saudara. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Amin, haleluya, kami percaya padamu Tuhan. Dahsyatnya kuasa, oh haleluya, membuatku tak
Oh, terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan iman. Kaulah pengharapanku Tuhan. Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh. Saat aku, mari yang percaya, kembali nyanyikan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah pengharapan hidupku Tuhan. Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh. Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan setiap kami. Tuhan, kami mau setiap kami selagi masih ada kesempatan kami boleh terus berubah, diubahkan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Ko Victor Tuhan, Kau yang menambah-nambah hikmat dalam segala yang dikerjakan, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.